Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, persekutuan kaum Bapak Jemaat GPIB RNE dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah Bapa atas kasih dan penyertaannya bagi kita, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam ibadah streaming persekutuan kaum Bapak pada hari ini, tepat di awal bulan, hari Kamis 1 Oktober 2020. Marilah Bapak-Bapak sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Allah pada saat ini. Pelayan firman pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Juliana Parapatlende. Baiklah Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit dan berdiri. Kita awali ibadah kita dengan bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat PKB. Ajakan beribadah. Allah penyelamat dan pemberi berkat telah memilih dan memelihara kita hingga sebagaimana kita ada saat ini. Tuntunannya pasti di tengah gurun dunia. Karena itu hendaklah kita terus sujud menyembah Allah serta bersyukur dan bersaksi atas kasih yang Ia berikan. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri, menghadap Allah dengan mengawat pujian dari Kidung Jemaat 17, ayatnya 1 dan kedua. Tuhan Allah hadir dan apa yang seterusnya. Saat ini, hai semua sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta
Bisa masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang senantiasa Kau curahkan kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Allah, sehingga kami boleh ada dan masih dapat beribadah bersama dalam persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini. Satukanlah hati kami ya Bapa, kuduskanlah kami supaya kami layak datang dalam hadirat-Mu untuk beribadah bersatu hati bersama kaum Bapa dimanapun kami berada. Tuhan, pimpin kami yang melayani pada saat ini sebagai liturgos dan pelayan firman, sehingga kiranya hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Tuhan, pimpin ibadah kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Silakan duduk untuk menyambut firman Allah. Sebelumnya kita nyanyikan Kidung Jemaat ayat 17 ayatnya yang ketiga, Tuhan Allah hadir. Menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang mempunya. Patut dimuliakan, sederhana alam. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 12 hingga ayat yang ke-27. 1 Samuel pasal 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-27. 1 Samuel perjanjian lama ya. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 27. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk malam yang sudah menjadi bagian kami. Sekarang kami mau duduk sebentar di sekitar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Dan kami sebagai bapak-bapak boleh terus ada di sekitar firman Tuhan. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang di kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami sudah siap mendengarkannya. Ya Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 27, demikian firman Tuhan. Daud adalah seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai.
Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekati pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti, gandum ini, sefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang sesuatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin dengan berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlarilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang-orang mengalahkan dia dan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa di sekitar kita ini ada raksasa-raksasa yang besar. Raksasa-raksasa itu berupa ancaman, intimidasi, orang yang selalu ada di sekitar kita dengan kekuatan-kekuatan, membawa kecemasan, membawa kekhawatiran, itu ada di sekitar kita. Sehingga kadang kita menempatkan mereka itu atau ancaman-ancaman itu seperti raksasa yang besar yang kita tidak sanggup melawannya. Sehingga yang terjadi adalah ya mau buat apa lagi? Ya memang sudah seperti itu.
Tetapi apakah reaksi kita terhadap tantangan, intimidasi, mungkin juga tekanan-tekanan hidup ini, apakah kita akan bersikap, ya seperti itulah, ya mau bawa gimana lagi? Tidak, kita harus bisa bersikap atau kita harus menang ketika berhadapan dengan raksasa-raksasa kehidupan ini. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, di sini saya mau kemukakan siapa itu Goliat. Goliat ini memiliki postur tubuh yang tinggi besar, bagaikan raksasa. Tingginya 6 hasta sejengkal. Itu 1 Samuel 17 ayat 4. 1 hasta itu kira-kira 45 cm atau sama dengan 2 jengkal. Dengan bukan itu saja, sekarang kita lihat bahwa tingginya 6 hasta. Nah, itu berarti tinggi sekali, hampir 3 meter. Lalu dia juga punya perlengkapan senjata yang lengkap. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 4 dan 5. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Lalu pakaiannya ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Ia memakai penutup kepala dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Goliat ini orang yang tinggi besar dengan punya senjata yang lengkap, juga adalah orang yang terbiasa berperang. Jadi lengkaplah sudah kekuatan daripadanya. Dia memakai ketopong, dia memakai perisai, berarti dia sudah siap untuk berperang. Dan saudara-saudara yang terkasih, itu Goliat. Lalu sikapnya itu menakutkan. Setiap pagi dan sore dia senantiasa keluar lalu mulai berteriak. Lalu mulai merendahkan orang Israel. Dan saudara, kita bisa bayangkan bahwa betapa takutnya orang Israel. Bayangkan saja, setiap hari selama 40 hari dia melakukan hal itu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita lihat sikap daripada orang Filistin, khususnya Goliat ini. Pada ayat 23, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadinya juga, dan Daud mendengarnya. Dia lakukannya pada kapan saja, setiap pagi dan petang. Dia melakukan itu. Jadi dia mengintimidasi, dia mengungkapkan semua hal yang merendahkan orang Israel. Makin ciutlah mereka. Dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat pada ayat yang ke-17, 18. Dan baiklah sampai, mari kita lihat yang dia berbicara pagi dan petang. Orang yang di sini ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang-orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia dan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Karena tantangan-tantangan itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu mau menunjukkan bahwa kalau ada orang salah satu saja berhadapan dengan Goliat, maka Saul akan memberikan anak perempuannya. Dan saudara-saudara yang terkasih, ketika Daud hadir di sana,
membawa makanan bagi ketiga saudaranya. Saat itu Daud mendengar tentang perkataan-perkataan Goliat yang mengintimidasi orang Israel. Betapa tidak enaknya Daud. Betapa Daud mau supaya bangsa Israel menyadari hal itu. Tetapi apa yang dia lakukan oleh bangsa Israel? Mari kita lihat ayat 27. Betapa pasrahnya mereka. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkannya. Sudah pasrah habis. Dan saudara-saudara yang terkasih, sekarang tadi kita sudah tahu siapa Goliat. Sekarang siapa itu Daud? Saudara-saudara, Goliat yang senantiasa merendahkan Israel, sekarang kita berbicara tentang Daud. Daud ini anak bungsu dari Efrata, Bethlehem, Yehuda. Lalu Daud ini gembala domba. Pakaian Daud tidak dapat seperti pakaian Goliat yang lengkap, ketopong, perisai, senjatanya. Daud tidak. Bahkan kalau kita baca terus, ketika dia mau melawan Goliat, Saul memberikan ketopong, baju perang, Daud tidak bisa pakai. Dia mengatakan bahwa ini menghalangi dia untuk berperang melawan Goliat. Jadi Daud ini anak bungsu, berarti masih kecil. Lalu dia juga gembala, dia tidak dibentuk untuk perang. Senjata dan tongkatnya tidak ada, yang ada hanya batu licin atau katapel. Dan dia masih muda, kemerah-merahan, dikatakan pada ayat yang ke-42. Jadi kalau Daud dibandingkan dengan Goliat, tidak ada apa-apanya Daud. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Daud punya keyakinan bahwa Tuhan bersama dengannya. Daud memiliki keberanian melebihi tentara Israel. Daud begitu yakin akan Tuhan, bahwa Tuhan akan bersama-sama dengannya. Tuhan akan menolongnya. Daud punya keyakinan. Lalu keyakinan ini tidak tergoyahkan. Jadi dia bukan saja punya keyakinan, tetapi keyakinan yang kuat yang tidak tergoyahkan. Sehingga Daud mau melawan Goliat. Lalu Daud juga punya kemampuan berlatih, mempersiapkan diri, bahwa dia katakan begini, bahwa sepanjang saya menjaga domba-domba ayah saja, maka ketika ada banyak sekali binatang buas datang mau menerkam domba-domba saya, maka saya hadapi. Jadi dia punya pengalaman yang dia mau ungkapkan, bahwa selain dia mengandalkan Tuhan, dia punya pengalaman bersama, pengalaman ketika dia berhadapan dengan binatang buas. Lalu Daud ini juga tipe orang yang tidak tawar hati. Daud mau melawan Goliat. Dia tidak dipusingkan dengan ketakutan-ketakutan bahwa Goliat itu besar, Goliat itu begini dan begitu, tidak. Dia punya kekuatan bahwa dia tidak tawar hati. Lalu saudara-saudara yang terkasih, Daud ini juga adalah orang yang melangkah dengan iman. Kita bisa lihat pada ayat 49 sampai 50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka dikenakanlah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumus, dan ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat di sini bahwa Daud kecil, bungsu, Daud gembala, Daud hanya punya pengalaman terbiasa berhadapan dengan hewan buas.
tetapi dia begitu yakin akan penyertaan Tuhan. Dia tidak tawar hati ketika melihat raksasa sebesar Goliat. Dia datang dan melawan Goliat, sehingga dia mengalami kemenangan. Bapak-bapak yang terkasih, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, saya mau katakan bahwa masalah terbesar yang sedang kita hadapi adalah ketika kita berhadapan dengan raksasa kehidupan ini. Seperti apa penolakan, kegagalan, tagihan yang tidak sanggup kita bayar, kebiasaan buruk yang kita punyai, itu adalah raksasa-raksasa besar yang seharusnya kita menang di dalamnya. Yang seharusnya kalau berani hutang kita harus membayar. Tetapi kadang kita menyerah. Tapi mari kita belajar lewat Daud. Dia tidak tawar hati. Dia hadapi semua itu karena Tuhan bersama-sama dengannya. Kenapa Daud begitu kuat? Dia belajar dari pengalaman. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita belajar dari pengalaman. Bukankah tahun lalu Tuhan tidak meninggalkan kita? Itu berarti sekarang pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Bukankah ketika kita sehat Tuhan tidak meninggalkan kita? Dan sekarang kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Haruskah itu menjadi raksasa dalam kehidupan kita? Membuat kita tidak bisa buat apa-apa? Tidak. Kita harus tahu bahwa sebagaimana Tuhan menyertai saya tahun yang lalu, Tuhan juga akan menyertai saya tahun yang sekarang. Sekalipun pandemi COVID-19 ini masih melanda, tetapi kita mau hidup sehat, kita mau mengikuti protokol kesehatan, kita juga mau menang melewati badai. Kita harus punya prinsip seperti Daud, bahwa kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita akan menang. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan jadi orang yang mampu mengintimidasi orang lain. Seperti Goliat saat ini, mengintimidasi istri kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi ayah yang kasar, bapak yang selalu saja siang malam hanya menjelek-jelekan orang. Jangan, karena sehebat apapun kita, kalau Tuhan tidak bersama dengan kita, maka kita akan jatuh dalam hidup ini. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekecil apapun pekerjaanmu, lakukanlah di dalam Tuhan. Daud itu hanya untuk antar makanan dengan apa yang disuruh ayahnya, dia datang. Sesederhana apapun pekerjaannya dia lakukan dengan penuh syukur. Dan Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk melawan Goliat, menjadi momen berharga, mempersiapkan Daud untuk menjadi raja di Israel. Jadi bapak-bapak, apapun pekerjaan kita, sederhana dengan gaji yang kecil, tekun lakukan itu. Ketika kita melakukannya dengan baik, Tuhan akan mempromosi kita untuk hal-hal besar. Jadi setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan ini dan menyanyi dari Gita Bakti 324 bait 1 dan 2.
Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami puji, kami memuliakan nama-Mu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu, kami nikmati segala berkat, kebaikan, dan kasih sayang sampai pada saat ini. Ketika kami berhadapan dengan ganasnya pandemi COVID-19, kami terus percaya bahwa Bapa menyayangi anak-anak-Mu, Bapa ada berjalan bersama kami, dan Bapa mencukupkan kami. Ketika kami berhadapan dengan banyaknya tekanan hidup, ajarlah kami sebagai ayah yang senantiasa bersandar mengandalkan Tuhan. Ketika ada banyak raksasa-raksasa pergumulan yang kami hadapi, ajarlah kami mampu berdiri seperti Daud, tidak tawar hati. Kami belajar dari pengalaman bahwa sepanjang kehidupan kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus maju bersama dengan Tuhan, dan biarlah kami menang atas kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala salah dosa kami, bahwa kami senantiasa menjadi Goliat-Goliat dalam rumah tangga kami. Kami mengintimidasi anak-anak kami, istri kami, orang-orang di sekitar kami. Ketika kami bekerja, kami mengintimidasi rekan-rekan sekerja kami, sehingga kehadiran kami bukan membawa damai, tetapi membawa orang menjauh diri dari Tuhan. Mari Tuhan, Kau kuduskan kami dan perbarulah hidup kami, sehingga kehidupan ini boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Lewat pembacaan Alkitab dan renungan ini, ajarlah kami terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Ajarlah kami tenang dan fokus kepada Tuhan, bahwa permasalahan kehidupan kami tidak akan tanggung sendiri, tetapi Tuhan akan menolong kami mengangkat beban kehidupan ini. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami terus bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan. Mari Tuhan pulihkanlah ekonomi, keamanan, dan Engkau juga mau memberkati untuk para ahli yang sedang meneliti untuk mendapatkan vaksin. Kami terus memohon kepadamu bahwa uji klinis yang sedang berlangsung biarlah berhasil, dan oleh kekuatan Tuhan vaksin ini boleh ditemukan dan virus corona ini boleh terhalau daripada kami. Tuhan Yesus, tak putus-putus kami terus memohon Engkau menjamah, menolong, mengasihi mereka yang terpapar virus corona. Mereka yang bukan saja terpapar virus corona, tetapi dampak dari pandemi ini, ketika di PHK, ketika berhadapan dengan masalah-masalah keluarga, dan juga penyakit mental yang menguasai kami dengan kecemasan, kekhawatiran, Engkau sendiri mau tolong. Kami membutuhkan-Mu, dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan menang. Untuk itu Tuhan, Engkau jamah para medis juga, Engkau juga berkuasa atas mereka, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Engkau juga hadir memberikan yang terbaik, sehingga para dokter, para medis senantiasa diberikan keselamatan dan bersyukur untuk semua yang mereka lakukan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua bapak-bapak yang ada dalam jemaat GPBRN. Tolonglah Tuhan, biarlah kami senang ada di sekitar firman-Mu. Kami menjadi ayah yang bijaksana, kami menjadi ayah yang bersyukur, kami juga boleh senantiasa diberkati. Dan tekanan-tekanan kehidupan yang sedang melanda kami, ajarlah kami terus memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan bertanggung jawab, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas kami. Kepengurusan Pelkat PKB kami serahkan kepadamu, bila juga kesatuan hati dan kasih sayang. Biarlah kami juga boleh menjadi ayah, bapak, suami yang bijaksana, sehingga seisi rumah tangga terberkati, dan seisi rumah tangga kami senantiasa ada di jalan kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa memohon Engkau berkati semua keluarga yang ada dalam jemaat ERENE. Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik, sehingga peribadahan kami dari rumah boleh menenteramkan kami, dan rumah kami boleh menjadi tempat perjumpaan kami dengan Tuhan, dan kami senantiasa menikmati berkat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau berkati anak-anak kami, remaja kami, pemuda kami, berilah mereka kuat. Sesederhana apapun pekerjaan yang mereka lakukan dengan penuh syukur, karena kami tahu ketika kami setia dalam perkara kecil, maka Tuhan mempercayakan perkara besar. Tuhan juga memberikan masa depan bagi anak-anak kami,
dan mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para istri, pasangan hidup kami. Tolonglah Tuhan, biarlah kami menghargainya, mengasihinya, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan, orang tua lanjut usia kami serahkan kepadamu. Tuhan juga mau ampuni setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskanlah dan perbarulah hidup kami, sehingga kehidupan kami makin hari makin baik, menjadi ayah, bapak, suami yang menang berhadapan dengan situasi hidup ini. Tuhan, berkatilah pemandu lagu, organis, berkatilah juga operator multimedia. Kami juga berdoa untuk Inforkom GPIB RNE. Biarlah kerjasama yang mereka lakukan, mereka senantiasa bersuka cita di dalamnya. Ibadah-ibadah streaming yang dilakukan oleh GPIB RNE, biarlah itu menjadi berkat bagi umat Tuhan. Dengar dan suatilah doa kami ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam satu nama yang agung. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 450 ayatnya 1 dan kedua, hidup kita yang benar dan apa yang seterusnya. Yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkehendak.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala berkat, pujian syukur dan nyanyian hanyalah kepadamu, ya Allah. Begitupun persembahan harta yang kami berikan pada saat ini, hanyalah kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Ajar kami untuk selalu dapat memberikan persembahan yang terbaik kepadamu ya Bapa. Karena hanya daripadamu saja segala berkat dan harta yang kami miliki. Terimalah ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita tetap berdiri. Kita sudah mendengar firman Tuhan, biarlah kita bersedia tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 323 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.